mudah-mudahan perkumpulan kita menjadi perkumpulan yang diridhai oleh Allah. Amin. Amin. Mudah-mudahan menjadi perkumpulan yang diturunkan keberkahan dan rahmat oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dengan barokahnya majelis ini yang diberikan ujian sakit oleh Allah, Allah angkat penyakitnya. Amin. Mudah-mudahan yang diberikan ujian kesulitan oleh Allah, mudah-mudahan Allah berikan jalan keluarnya. Amin. Mudah-mudahan yang diberikan kesulitan ekonomi oleh Allah, Allah lancarkan rezekinya dengan barokahnya majelis ini, dengan barokahnya majelis zikir siwak, dengan barokahnya salat tasbih, dengan barokahnya zikiran, dengan barokahnya salawatan, dengan barokahnya ratibul haddad. Amin Allahumma amin. Syukur alhamdulillah yang pelinggih pelunggu semuanya bisa berkumpul di tempat yang penuh dengan barokah niki. Banyak orang yang ingin hadir di majelis tapi tidak bisa karena sakit, tidak bisa karena kesibukannya. Alhamdulillah yang pelinggih pelunggu semuanya dipilih oleh Allah untuk bisa menjadi orang-orang pilihan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bayangkan dari 3 desa. Kalau satu desa penduduknya 1000 dikali 3 yang hadir 3.000 jemaah. Alhamdulillah pelinggih pelunggu menjadi pilihan yang hadir niki di sekitar 30 sampai 40. Artinya 10 orang mewakili satu desa. Mudah-mudahan perwakilan ini ketika pulang ke desa masing-masing membawa keberkahan untuk desanya masing-masing. Amin Allahumma amin. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tiang pelinggih pelunggu semuanya diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Ampura Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kelak banyak di hadapan Rasulullah ketika dibangkitkan dari alam kubur, ketika hari kiamat dibangkitkan dari alam kubur, banyak yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dia tidak diakui sebagai umatnya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita semua yang hadir ini adalah orang-orang pilihan yang kelak bukan hanya mengakui tapi diakui oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya dicintai tapi juga mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya merindukan tapi juga dirindukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi sayyarat minal malaika. Sesungguhnya Allah ini memiliki tentara dari golongan malaikat. Apa tugasnya malaikat ini? Yatlubuna hilafat dzikr. Tugas malaikat niki keliling dunia mencari perkumpulan dzikir, mencari perkumpulan dzikir. Orang berkumpul baca Al-Quran, orang berkumpul berzikir menyebut asma Allah, orang berzikir membaca sholawat, orang berkumpul mendengarkan pengajian. Ini yang dinamakan majelis dzikir, hilafat dzikir, perkumpulan dzikir. Dicari oleh malaikat. Saat niki malaikat niki banyak memenuhi tempat kita, bukan hanya di dalam musola tapi malaikat juga ada di halaman niki. Insya Allah jumlah jemaah yang hadir kalah sama jumlah malaikat yang hadir. Alhamdulillah. Malaikat niki duduk bersama kita di tempat itu. Kemudian ada
ada satu malaikat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini ada satu malaikat, arak sekik malaikat. Sekik betul nih. Ada satu malaikat yang menghadap kepada Allah. Kata malaikat tadi niki, ya Allah, kami gerombolan malaikat yang engkau perintahkan mencari hilaqat dzikir, perkumpulan dzikir, kami sudah keliling dunia ya Allah. Keliling dunia, nyampe di Indonesia ya Allah. Indonesia ya Allah, keliling lagi, nyampe di Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat keliling lagi sampai di Lombok Tengah. Lombok Tengah keliling lagi sampai di Kecamatan Praia. Di Kecamatan Praia keliling lagi sampai di Desa Jagung. Di Desa Jago keliling lagi sampai di Kampung Muntung Tegal. Alhamdulillah ada di Musalla Al-Husaini. Alhamdulillah. Kata malaikat, ya Allah, napi ya Allah, apa ya Allah yang akan kami berikan kepada mereka? Siang-siang ngantuk-ngantuk mereka datang sholat tasbih ya Allah, zikir siwa ya Allah. Apa yang pantas kami berikan kepada mereka ya Allah? Apa kata Allah? Beri mereka rahmat. Rahmat. Nggak tanggung-tanggung Pak, nggak tanggung-tanggung Bu, rahmat. Yang dengan rahmat ini kita mudah masuk surganya Allah. Rasulullah nih masuk surga karena rahmat Allah. Adanya dunia dan isinya karena rahmat Allah. Adanya kita terlahir karena rahmat Allah. Kita diberi rezeki tidak pernah kelaparan karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kita dikasih rahmat oleh Allah. Tapi ada ya Allah, arah ya Allah. Satu orang ya Allah, duduknya di pojok ya Allah. Sebenarnya tidak mau datang ya Allah. Misalnya nih, jangan tersinggung yang duduk di pojok. Ada satu ya Allah yang sebenarnya tadinya enggan untuk datang ya Allah, tapi karena tidak enak ya Allah akhirnya datang juga ke Musalla Al-Husaini. Apa kata Allah? Yang penting mereka duduk bersama. Yang penting mereka duduk bersama, beri mereka rahmatku, kata Allah. Jadi tidak ada satupun yang hadir di tempat ini yang tidak mendapatkan rahmat Allah. Amin. Allahumma amin. Senang Bu, senang. Masih ngantuk? Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berkumpul untuk mengawali majelis rutinan kita setelah libur bulan Ramadan. Kita sudah selesai melaksanakan bulan suci Ramadan. Insya Allah dosa-dosa tiang dan pelenggu semuanya, dosa kepada Allah ini sampun diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai penyempurna, bukan hanya dosa kepada Allah yang sudah terampuni, tapi bagaimana dosa antar sesama manusia ini juga terampuni. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala hanya mengampuni dosanya kepada Allah. Untuk dosa sesama
dosa antar tetangga dengan tetangga, dosa suami kepada istri, dosa istri kepada suami, dosa kita kepada saudara, dosa kita kepada sahabat kita, ini tidak akan diampuni oleh Allah kecuali sudah dimaafkan oleh tetangganya, sudah dimaafkan oleh saudaranya, sudah dimaafkan oleh teman-teman. Mudah-mudahan kita semuanya kembali dalam keadaan fitrah, kembali dalam keadaan suci, tidak punya tanggungan dosa kepada Allah dan juga tidak punya tanggungan dosa kepada sesama. Di sini ada yang bermusuhan, tetangga sama tetangga arah yang bermusuhan. Kira-kira arah nggak bisa dilihat. Kadang bu kalau di kota sana, di sana niki kadang jauh di sini nggak ada. Kadang ada tetangga dengan tetangga niki sampai 5 lebaran nggak tegur siapa. Ada kadang antar satu teman dengan teman yang lain juga tidak tegur siapa. Bahkan ada kadang antar suami dan istri kalau minta maaf setelah pulang sholat Id. Arak kalau bukan lebaran gak minta maaf. Arak arak inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal kalau kita berdosa kepada suami, bu, kalau kita berdosa kepada suami sebelum asar dan ketika masuk waktu asar belum bermaaf-maafan, suami belum ridho, maka tidak akan diterima ibadahnya oleh Allah. Sholatnya tidak akan diterima. Ayo, yang punya dosa sila pulang, sumpung belum asar. Yang punya salah sama suami sila pulang, tidak apa-apa. Sebelum masuk waktu asar. Ya Allah, ini kebanyakan sudah tidak punya suami, Ustaz. Apakah bisa, Ustaz? Kita sudah tidak punya suami, suami kita sudah meninggal dunia, kita belum sempat minta maaf sebelum dia meninggal dunia, Ustaz. Apakah bisa dosa-dosa kita dimaafkan? Kita punya orang tua, Ustaz. Kita punya orang tua. Sebelumnya kita banyak salah kepada orang tua. Ketika meninggal kita belum sempat minta maaf, Ustaz. Apakah bisa semuanya dimaafkan? Apakah bisa semuanya kita mendapatkan ridho suami, ridho orang tua? Bisa. Ketika kita senantiasa mendoakan suami, ketika kita mendoakan orang tua agar diampuni dosa-dosanya dan mudah-mudahan diterima segala amalnya, dimasukkan ke dalam surganya. Amin. Allahumma. Doa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan sahabat berbentuk khilafah seperti ini, berjajar-jajar, bersop-sop mengelilingi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? La yujalisni, kata Rasul, jangan duduk bersamaku, kata Rasul, orang yang senangnya itu suka memutus silaturahim. Berdiri, pergi dari sini, kata Rasul. Pergi, kata Rasul. Kalau di sini, kata Rasul, ada yang memutus silaturahim, tidak akur dengan saudaranya, tidak akur dengan anak-anaknya. Yang baca beberapa bulan yang lalu, ada anak di Lombok Tengah nih tuntut menuntut sama orang tua gara-gara warisan.
Nih. Ya Allah. Pergi kata Rasul, kalau di sini ada yang suka mutus silaturahim, tidak akur dengan tetangga, tidak akur dengan saudara, tidak akur dengan keluarga, pergi kata Rasul. Jangan dekat-dekat denganku, jangan duduk bersamaku kata Rasul. Kemudian ada satu orang laki-laki yang berdiri, yang lain tidak ada yang berdiri, satu berdiri pergi. Setelah pergi dia kembali, namun dia tidak kembali duduk, dia berdiri, didatangi oleh Rasul. Sama Rasul ditanyakan, wahai pemuda, wahai laki-laki, kata Rasul, yang lain tidak ada yang berdiri, kenapa engkau berdiri sendiri? Kemudian pergi kata Rasul. Ya Rasulullah, karena tiang ya Rasul, mendengar pelinggih ya Rasul, mendengar pelungguh ya Rasul mengatakan, ya orang yang memutus silaturahim, yang tidak saling sapa, ya, dilarang untuk duduk bersamamu ya Rasul. Maka saya pulang menemui bibi saya ya Rasul. Saya punya bibi ini ya Rasul, nggak mau tegur sapa sama tiang. Ada yang punya bibi nggak tegur sapa? Nggak ada. Arak. Ada. Maka aku sampaikan ya Rasul kepada bibiku ya Rasul, apa yang kau sabdakan ya Rasul. Akhirnya apa? Bibiku merangkulku dan aku merangkul bibiku. Kami saling menangis, kami saling memaafkan. Setelah memaafkan, maka balik aku ke sini ya Rasul. Apa kata Rasul? Ahsanta kata Rasul. Engkau telah berbuat baik kata Rasul. Maka apa kata Rasul? Ingatlah bahwa rahmat Allah tidak akan turun kepada suatu kaum. Rahmat Allah tidak akan turun kepada suatu kaum yang di tengah-tengah kaum itu ada satu saja orang yang memutus silaturahim. Lamun arak di Jago nih, lamun arak di mana nih? Montong teke nih, ada satu saja seke yang suka memutus silaturahim, maka bahayanya untuk semuanya sulit mendapatkan rahmat Allah. Nah ini menjadi dalil yang menunjukkan bahwa orang yang memutus silaturahim ini, orang yang punya salah kepada sesama, termasuk tergolong dosa yang besar. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tujuan kita puasa kemarin itu la'allakum tattaqun, agar kalian semua, agar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Lebar Ramadan niki sampun berapa hari meninggalkan kita? 15 hari. Kalau dulu pas Ramadan baca Al-Quran 15 hari sudah dapat berapa juz? Dapat berapa juz nih? Dapat 1 juz. Ada di masjid, wah selama Ramadan hatam 2 kali, hatam 3 kali, hatam 4 kali. Namun di luar Ramadan, kadang kita sudah tidak nyentuh Al-Quran. Makanya ciri-ciri orang yang bertakwa, orang-orang yang puasanya sukses, ciri-cirinya ada di dalam Al-Quran. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Wasari'u, bergegaslah kata Allah, cepetan kata Allah, segeralah kata Allah, ila maghfirah, untuk menuju
pengampunan dari Tuhan kalian. Agar kita kalau punya salah kepada Allah cepat-cepat bertobat. Kalau kita punya salah kepada sesama, cepat-cepat minta maaf. Diperintahkan oleh Allah. Orang yang suka bertaubat kepada Allah, orang yang suka minta maaf kepada sesama, ya. Diperintahkan juga bergegaslah menuju surganya Allah. Pengen cepat-cepat masuk surga, Bu? Pengen cepat masuk surga? Pengen cepat apa pengen lama masuk surganya? Kalau pengen cepat, berarti cepat mati. Pengen cepat apa pengen lama? Lama tapi sehat nggak cukup, Bu. Tapi nanti kembali dalam keadaan husnul khatimah. Maka akan disiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa itu surga. Allah akan berikan surga, Allah akan berikan pengampunan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Cirinya satu, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Kalau puasa kita sukses, kita mendapatkan predikat ketakwaan, kita mendapatkan ketakwaan dari Allah, maka ciri yang pertama, orang tersebut akan menjadi orang yang gampang memberi, orang yang gampang berbagi. Fisarra, dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang. Wadharra, dalam keadaan susah, dalam keadaan sempit. Ketika arak kepeng, dia senang membantu. Dan arak kepeng juga senang membantu. Misal nih, misal ibu-ibu di dompet arak uang 30.000. Ada temennya, ada tetangganya mau pinjam 25.000. Kira-kira dikasih enggak? Dikasih enggak? Ini sudah 5 kali ngutang enggak pernah bayar. Dikasih enggak nih? Enggak dikasih. Ya Allah. Utang enggak mau bayar. Jangankan 5 kali, sekali saja enggak bayar, enggak dikasih. Tapi kalau orang yang bertakwa tetap dikasih. Ustaz, kalau Ustaz ada yang enggak bayar hutang sampai 5 kali ngutang enggak bayar, ngutang lagi Ustaz kasih? Enggak. Tergantung. Bisarra'i wadharra. Meskipun dalam keadaan susah, hidup bertetangga itu harus saling membantu. Nah, ini orang-orang yang sukses Ramadannya, orang-orang yang sukses puasanya, tetap saling membantu. Dulu Sayyidina Ali karamallahu wajhah, jangan dikira Siti Fatimah karena anaknya Rasulullah ini bergelimang harta, Pak. Ini bergelimang harta, Bu. Tidak. Suatu ketika Sayyidina Ali pulang ke rumahnya. Di sana sudah ada istrinya, ditanya, "Wahai istriku, apa yang kau masak hari ini untukku?" Kata Siti Fatimah, "Tidak ada, wahai suamiku. Tidak ada, ya Abul Hasan. Tidak ada, wahai bapaknya Hasan. Tidak ada yang bisa aku masak karena tidak ada apa-apa. Kecuali aku memiliki uang 6 dirham. Yang mana uang 6 dirham ini untuk makannya Hasan dan Husain." Akhirnya kata Sayyidina Ali, mana. Uang 6 dirham itu saya pergi ke pasar, mau saya belikan makan untuk Hasan Husain.
Pergi ke pasar Sayyidina Ali dengan membawa uang 6 dirham. Di tengah jalan bertemu dengan seseorang yang kesulitan, yang minta kepada Sayyidina Ali membutuhkan uang sebanyak 6 dirham. Kira-kira kalau pelinggih pelunggu ibu-ibu mau belanja bawa uang 20.000, mau beli tahu, mau beli tempe, mau beli kangkung misalnya, 20.000, sebelum nyampe pasar ketemu sama tetangga mau pinjem uang 20.000, dikasih apa dikasih? Dah. Dompetnya dibuka lebar-lebar nih, denara nih. Udah ada, kita mau beli tahu, mau beli tempe, mau beli kangkung. Sayyidina Ali memberikan uang 6 dirham, bukan separuh, semua diberikan oleh Sayyidina Ali. Nggak jadi belanja. Pulang-pulang Sayyidina Ali, sudah ditunggu. Sudah senang ini Siti Fatimah, istrinya senang. Sebentar lagi suami saya bawa oleh-oleh buat makan. Ternyata Sayyidina Ali tidak bawa apa-apa. Nangis Siti Fatimah, Bu. Nangis Siti Fatimah, nangis. Kenapa? Karena Sayyidina Ali pulang tanpa membawa sesuatu. Akhirnya Sayyidina Ali menjelaskan. Tadi saya waktu ke pasar istriku, saya bertemu dengan seseorang yang sangat butuh. Dia membutuhkan uang 6 dirham. Saya tidak tega. Saya tahu ini adalah uangmu, tapi saya tahu seperti apa dirimu. Engkau pasti ikhlas, dan andai kata itu terjadi kepada dirimu, maka engkau pun juga akan memberikan uang 6 dirham itu. Tetap nangis Siti Fatimah, tapi tadi tangisan sedih berubah menjadi tangisan bahagia karena uang 6 dirhamnya bermanfaat untuk orang lain. Gimana ini Fatimah jago nih. Fatimah jago nih. Ya Allah. Akhirnya apa? Karena tidak ada makanan, akhirnya Sayyidina Ali bergegas untuk menemui Rasulullah. Sampai di tengah jalan Sayyidina Ali dipanggil oleh Arabi, orang-orang Arab pedesaan. Dipanggil, ya Abul Hasan, hei bapaknya Hasan, sini katanya. Datang Sayyidina Ali, ya ada apa Pak? Maukah engkau membeli untaku? Murah, saya jual cuma 100 dirham katanya. Berapa Bu? 100 dirham. Sayyidina Ali punya kepeng berapa? Nenara kepeng, gak ada uang. Ini mau dijual 100 dirham, sementara Sayyidina Ali tidak punya uang. Kata Sayyidina Ali, bagaimana aku membeli untamu sementara aku tidak punya uang sama sekali? Bawa dah, bayarnya kapan-kapan sudah. Alias ngutang. Seneng dah Bu? Kalau lagi tidak ada uang, tiba-tiba sama orang suruh bawa, bayarnya kapan-kapan. Seneng apa senang? Senang. Dapat unta, hutangan unta 100 dirham. Kemudian apa? Setelah dibawa oleh Sayyidina Ali, dipanggil lagi, ya Abul Hasan. Ada orang lain yang memanggil, bapaknya Hasan, sini. Boleh enggak saya lihat untanya, saya pengen beli untamu. Boleh katanya. Berapa kau jual? 300 dirham. Ya sudah, saya beli 300 dirham katanya. Dikasih ngutang 100 dirham. Nggak pakai modal sudah untung 200. Pinter ibu-ibu hitung-hitungan nih. Suka ngitungin uang suami ibu nih. 200 dirham. Saking senangnya Sayyidina Ali beli makanan pulang ke rumahnya. Tidak jadi ke tempatnya Rasulullah karena lupa. Sesampainya di rumah,
Sayyidina Ali baru ingat, ya Allah, saya tadi kan mau ke Rasulullah. Akhirnya apa? Bergegas kembali berangkat Sayyidina Ali. Sesampainya di tempat Rasulullah, di kediaman Rasulullah, Assalamualaikum waalaikumsalam. Kata Rasulullah, ya Abul Hasan, hei bapaknya Hasan, kata Rasul, apakah engkau ingin menyampaikan sesuatu kepadaku, atau aku yang akan menyampaikan sesuatu kepadamu? Apa kata Sayyidina Ali? Wahai Rasulullah, engkau lebih berhak untuk menyampaikan sesuatu kepadaku. Apa kata Rasul? Wahai Abul Hasan, hei Abul Hasan, tahukah engkau siapa yang memberikan hutangan unta dengan harga 100 dirham kepadamu? Tidak ya Rasul, kita tidak tahu ya Rasul. Dia tidak tahu, kita tidak tahu, tidak kenal, tiba-tiba datang ya Rasul, nawarin unta 100 dirham. Apa kata Rasulullah? Dia adalah malaikat. Tahukah engkau siapa yang membeli kamu 300 dirham? Tidak tahu ya Rasul. Dia juga malaikat yang diutus oleh Allah, karena engkau dalam keadaan susah tetap membantu orang dengan nambir ambura. Matematika Allah tidak sama dengan matematika manusia. Kalau matematika manusia, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 1 juta dikurangi 900.000 sama dengan 100, tinggal 100.000 dikurangi 82.550. Bingung sudah. Ustaz, kita tidak bisa ngitung uang-uang kecil katanya. Itu matematika manusia. Tapi matematika Allah, 6 dikurangi 6 sama dengan 300. Loh Ustaz, kok 300 kan 200? Orang tadi yang kasih utangan malaikat, jadi tidak bisa nyaur, hilang malaikatnya. Ya Allah, itu ciri orang yang sukses Ramadannya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Yang kedua, orang yang sukses Ramadannya, wal kadhiminal ghaidha, orang-orang yang bisa menahan amarah, tambah sabar. Kalau ada ibu-ibu setelah Ramadan tambah cerai, bahaya nih. Berarti Ramadannya tidak sukses. Tambah suka ngomel sama suami tambah tidak ada benernya, berarti Ramadannya ini enggak. Kira-kira tambah cerewet apa enggak? Insya Allah kita. Bu, wanita cerewet itu biasa. Kenapa wanita ini lebih cerewet dari laki-laki? Ada yang jawab, Tuan Guru, karena 2 bibirnya katanya. Ya Allah, tidak ada kaitannya sama bibir, Bu. Tidak ada kaitannya sama mulut. Bukan karena bibirnya 2, bukan. Ibu-ibu lebih cerewet karena keturunannya Siti Hawa. Mangap apa mingkem? Hawa, coba Bu, Hawa. Mangap apa mingkem? Mangap. Beda sama kita, sama tiang Tuan Guru, keturunan Adam. Mangap apa mingkem? Mingkem, rapet. Makanya kalau bapak-bapak niki ditanya, mami dari mana? Niki dari pasar mau pulang. Oh nggih, sila. Sudah selesai. Itu bapak-bapak. Kalau ibu-ibu pulang dari pasar, dari mana? Dari pasar. Tahu sih dok, di pasar tadi itu ibu itu sama ibu itu berkelahi ya, rebutan suami katanya.
Ya Allah, yang ditanya dari mana, jawabannya panjang nih. Nih. Tambah sabar, tambah bisa menahan amarah. Sebab amarah ini datangnya dari iblis, amarah ini datangnya dari syaitan. Kalau ada orang marah-marah sedang berdiri, maka duduk, kata Rasul. Ambil wudu, duduk, ambil wudu. Bapak-bapak kalau diomelin istri, gak usah ngelawan, diem aja, dengerin aja, sabar sudah, anggap radio rusak. Sabar. Kata para ulama, lelaki yang punya istri cerewet, potensi untuk menjadi waliullah ini besar. Makanya banyak konon ceritanya ulama-ulama menjadi waliullah gara-gara istrinya cerewet. Ya Allah, tiang pengen punya istri cerewet, kok enggak dicerewetin nih? Ya Allah, nanti enggak jadi wali nih. Bapak-bapak istrinya cerewet, Nabi boten ya. Ya Allah. Tapi cerewetnya harus cerewet yang benar, Bu, nih. Bukan cerewet karena kurang belanja. Ya Allah. Gitu. Sabar, tambah lingsir, tambah tua, tambah sepuh, sabar. Sabar. Dulu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dihina oleh tetangganya, dicaci oleh tetangganya, dimaki oleh tetangganya. Tadi itu ada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar As-Siddiq hanya tersenyum. Melihat Abu Bakar As-Siddiq tersenyum, Rasul pun juga tersenyum. Kemudian dihina yang kedua kalinya, dicaci yang kedua kalinya oleh tetangga. Abu Bakar tetap tersenyum, sabar. Rasul pun semakin tersenyum. Kemudian dihina, dicaci, dimaki yang ketiga kalinya Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq terpancing amarahnya. Abu Bakar juga marah kepada orang tadi ini. Saat itu juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pergi dari hadapan Abu Bakar As-Siddiq. Sadar Abu Bakar kalau ada yang salah dalam dirinya. Oh, kalau begini ada yang salah. Kenapa Rasulullah pergi dikejar Rasulullah? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang salah pada diriku ya Rasul, sehingga engkau pergi dan berpaling dari hadapanku ya Rasul? Wahai Abu Bakar, tahukah engkau ketika engkau tadi dicaci, ketika engkau dimaki, ketika engkau tadi ini dihina, engkau tersenyum, saya ikut tersenyum karena malaikat rahmat datang ke rumahmu. Ketika kedua kalinya engkau dihina, dicaci, dimaki, aku semakin tersenyum karena makin banyak malaikat yang datang ke rumahmu. Namun di saat engkau mulai terpancing amarahnya, engkau sudah mulai marah, malaikat-malaikat itu pergi dan iblis-iblis, syaitan memenuhi rumahmu, sehingga aku pergi dari rumahmu karena aku tidak mau duduk bersama syaitan. Pak, kalau istrinya sedang ngomel, boleh duduk, boleh pergi. Kalau ditanya, kenapa sudah pergi? Saya tidak mau duduk sama iblis. Tapi maksudnya bukan istrinya yang iblis, bukan istrinya yang syaitan. Karena amarah istrinya, rumahnya dipenuhi oleh iblis. Tidak usah lawan. Pokoknya istri ini harus benar terus, tidak boleh salah. Insya Allah jadi wali. Ampun ada. Belum. Kemudian wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Wal 'afina 'anil nas. Wal 'afina 'anil nas. Ya, orang yang sukses Ramadannya ini mudah memaafkan. Bukan minta maaf suatu kewajiban.
Kalau kita salah sama suami, minta maaf. Suami salah kepada istri, minta maaf. Anak salah kepada orang tua, minta maaf. Orang tua salah kepada anak juga minta maaf. Seseorang salah kepada tetangga, minta maaf. Itu adalah kewajiban. Tapi perbuatan yang baik, ya, ada orang punya salah kepadanya, dia maaf. Ada orang punya salah kepada dia, tapi dia itu mudah untuk memaafkan. Bahkan ada orang punya salah, orang itu tidak mau minta maaf. Dia yang salah, dia yang bilang, disuruh minta maaf, ku gemes kata. Tidak mau dia. Tidak mau dia minta maaf. Tapi orang itu tetap minta maaf, memaafkan. Ini adalah perbuatan yang sangat mulia. Wal afina 'anil nas. Bayangkan tidak minta maaf tapi dimaafkan. Makanya dikatakan bahwa salasun min akhlaqi ahlil jannah, ada 3 perkara. Ada 3 perkara yang menjadi ciri-ciri akhlaknya calon-calon penduduk surga. Pengen jadi penduduk surga nggih? Pengen nggih? Siap punya 3 niki, 3 sifat niki siap nggih? Yang pertama adalah al-ihsan ilal musi'. Berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Kita selalu difitnah, kita selalu dicaci, kita selalu diceritakan kepada orang lain tentang aib-aib kita, tapi kita tetap berbuat baik kepadanya. Itu adalah akhlak penduduk surga. Yang kedua, wal afwu amman zalamah. Memaafkan orang yang berbuat zalim kepada. Suka memberikan maaf. Meskipun kita dizalimi, disakiti, dihina, tetap hati kita, saya maafkan kita. Walaupun orang itu tidak sadar, walaupun orang itu tidak mau meminta maaf, tetap dimaaf. Kemudian yang ketiga, akhlaknya penduduk surga adalah al-badlu ila man haramah. Tetap dermawan, tetap suka memberi kepada orang yang polit. Yang kata orang Jawa niki muadid. Kata orang Madura, yang asal Madura ini cerek. Kata orang Lombok napa? Kikit napa? Kikit nggih. Kata orang timur sana nggih, Bima sana suai. Polit. Ada orang pelit, dia ndak pernah ngasih-ngasih, tapi kita tetap ngasih kepadanya. Orang yang menyambung silaturahim, bukan kita membalas kebaikan orang lain, justru sebaliknya, ada orang memutus silaturahim dengan kita tetap silaturahim kepadanya. Ada orang yang pelit kepada kita tetap memberikan kepadanya. Ada orang yang suka membalimi kita tetap memaafkannya. Itu hakikat daripada silaturahim. Makanya halal bihalal. Niki kalau kita cari di Arab Saudi atau di negara-negara Arab yang lain tidak ada. Adanya cuma di Indonesia halal bihalal. Apa? Halal bihalal. Yang gak sering memaknai baknya ini adalah ba'iwa. Baknya adalah halal bihalal. Jadi halal bihalal ditukar dengan halal. Halal ditukar dengan halal. Apa yang dihalalkan? Kesalahan orang lain kepada kita. Kemudian ditukar dengan apa? Oh, saling memaafkan. Jadi kesalahan kita juga dimaafkan oleh orang lain. Ini makna daripada halal bihalal. Istihlal. Kita minta halal. Halal apa? Oh, kita mungkin sengaja atau tidak sengaja berbuat salah kepada tetangga, menyakiti tetangga. Kadang kita tidak sengaja ngelempar batu kena ayamnya tetangga sampai pincang. Kita pura-pura tidak tahu, tetangga cerita, kurang ajarnya ini, ayam saya dibuat pincang dua-duanya.
Kapan nih? Dia tahu paling dia, Pak Haji itu paling dia. Padahal dia yang lempar nih gitu. Ya Allah, nih gitu. Jadi mudah memaaf. Jadi, dan juga keterusan ayat tadi nih, karena sudah asar nih, kalau orang yang sukses Ramadannya, ciri-ciri orang yang bertakwa ketika berbuat salah, ketika berbuat dosa, maka dia berzikir kepada Allah. Kemudian meminta ampun atas dosa-dosanya. Kemudian walam yusirru, dan dia tidak lagi mengerjakannya. Kalau sudah minta maaf, ayo kita jangan berbuat salah lagi. Kalau kita sudah bermaaf-maafan, ayo kita jaga lisan kita. Jangan sampai lisan kita ini menjadi lisan yang menyakiti orang lain. Jangan sampai tangan kita ini menjadi tangan yang menzalimi orang lain. Jangan sampai kaki ini menjadi kaki yang menyakiti orang lain. Bagaimana kita menjaga semua yang kita miliki agar tidak mengganggu kehidupan orang lain. Al-Muslim, yang dikatakan orang Muslim, man salimal Muslim, apabila orang Muslim yang lainnya itu selamat min yadihi, dari perbuatannya, walisanihi, dan juga dari lisan. Tidak kita ngomong yang tidak tentang tetangga, tidak kita ngomong yang kotor-kotor kepada tetangga, tidak kita memfitnah tetangga. Jadilah lisan yang bertakwa, jadilah mata yang bertakwa, jadilah telinga yang bertakwa, jadilah tangan yang bertakwa, jadilah kaki yang bertakwa. Barulah kita sukses di dalam menjalankan ibadah puasa kita yang sudah kita lakukan selama 1 bulan penuh kemarin.